Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah terus diberikan tanpa henti. Ada nikmat hidup, nikmat kesehatan, keamanan, dan tentu nikmat taufik, hidayah berupa keimanan dan keislaman yang tidak mungkin bisa kita nilai, tidak mungkin bisa kita balas dengan apapun. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk bersyukur dan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita berupaya untuk istiqamah, menyisihkan sebagian waktu, tenaga dan pikiran kita untuk fokus sejenak belajar dan saling menasehati, yang insyaallah ta'ala pagi hari ini masih kita lanjut membaca buku Mukhtasar Ad-Da'i wad Dawa yang sepertinya tinggal beberapa halaman kan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan tentu sebagai amal soleh kita yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia untuk terus memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jalan kiamat tiba. Hari ini hari apa Mas? Kamis Pahing. Oh, Kamis Pahing. Kemudian hari apa lagi hari ini? Selain hari Kamis, Pasaran Pahing, hari apa Mas? Hari? Oh, hari Batik Nasional. Alhamdulillah. Berarti ini dia, lupa ya. Ini meskipun kayak gini ya ada motif batiknya. Ketiga, hari apa? Loh, harus luas wawasan. Hari Kamis, hari Pahing, wes. Hari Batik Nasional. Oh, keempat berarti. Hari apa Mas Teguh? Niki tanggal piro iki? Iki loro. Tanggal 2 Oktober. Kemarin sudah. Hari apa ini, Sir? Ya hari kerja. Lo sampai nggak sadar. Melakukan sesuatu nggak sadar. Hari kerja. Sampai nggak kerja nanti. Ya ngaji kan kerja, jenengan ngaji digaji. Merono nang kene, masya Allah. Jogo belajar bayar mahal. Daftar wae piro Mas? Ana sing daftar larang lho. Daftar bareng daftar kan bayar apa jenenge Mas? No, lagi pangkale semono. Belum ujungnya piye? Larang. Masya Allah kene ngaji dibayar. Insya Allah. Sampai halaman berapa? 88. Loh, beda toh. 88 atau 89? Oke, saya ini berarti orang perhatian ya. 88 atau 89? Ayo. 88. Maksudnya sampainya. Sampai terakhir kemarin. 88. Oke. Terus yang sudah dibaca nomor berapa? Baru nomor 1. Nah,
Rata-rata baru 1 kan? Bisa nurung. Iya, sekarang kita lanjut. Mudah-mudahan ya. Yang sudah 1, alhamdulillah, sekarang kita lanjut 2, 3 dan 4. Seterusnya. Baik. Dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca halaman 88 di terjemahan halaman berapa, Mas? Udah belakang sekali itu. 141. Sekarang 142. Betul? Ya, balik dikit. 141 ngono wae. Baik. Kisah kemarin ya, kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana ketika cinta buta yang sudah bergejolak melampaui batas itu sulit dikendalikan. Betul ya, siapapun barangkali pernah mengalami, entah sekali, 2 kali, entah beberapa kali, mungkin pernah ya, ada gejolak yang sulit sekali ditahan. Begitu dia, menggebu-gebu bahasanya ya. Nah, kisah yang salah satu yang sangat berat atau ujian yang sangat berat berkaitan dengan urusan cinta, syahwat dan dorongan nafsu yang luar biasa ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saumpamane itu dulu Mas Dedi kemungkinan wis pasrah mawon lah. Kan gitu. Pro-pro Mas Dedi awake dhewe kabeh mungkin wis remuk wis. Tapi ini nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan untuk dijadikan contoh. Kita baca bagaimana kondisi Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam saat itu amat sangat berat. Amat sangat berat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada beliau, memberi kemampuan, kekuatan dan bimbingan kepada beliau, meskipun secara naluri, secara tabiat pribadi beliau pun juga sama. Jangan dikira Nabi Yusuf itu belas orang apa namanya? Sinyal orang enggak, justru mungkin lebih gede. Betul, karena beliau masih muda. Bujangan. Ya setrumai mungkin bukan 100 lagi, pol gitu ya. Tetapi ini disinilah jemaah. Mari kita lihat betapa beratnya. Wa ka'anna da'i hahuna fi ghayatil quwwah. Dorongan nafsu syahwat saat itu dari kedua belah pihak itu sejatinya betul-betul pada puncak. Ya. Ibaratnya muntup-muntup kari jeblok. Begitu betul. Dua-duanya sebenarnya. Tapi Allah menyelamatkan hambanya yang mulia. Dari sisi mana kekuatan syahwat itu? Yang pertama, ahaduha ma rakkabahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi tab'ir rajuli min mailihi ila al-mar'ati kama yamilul atshanu ila al-ma'. Yang namanya laki-laki, wong lanang sing normal, laki-laki yang normal, piye-piye wae ya, apapun kondisinya, secara umum tidak peduli tua, muda, gemuk apa kurus, sudah punya istri atau belum, pada asalnya setiap lelaki itu yang normal pasti punya kecenderungan yang sangat kuat terhadap wanita. Ibaratnya orang sing ngolak banget, orang yang kehausan, begitu lihat air apa meneh es teh, masya Allah, sedina orang ngombe pewanas ngentar-entar, kewesel perjo molak luwe disuguhi tes iya wis ora kepikiran wis glek tambah lagi glek begitu. Begitulah itu laki-laki normal. Termasuk siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apalagi seorang nabi tentu memiliki ya
kekuatan yang lebih. Yang pertama. Yang kedua, ats-tsani anna Yusuf alaihi salatu wassalam kana syabban. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam saat itu masih bujangan, bin jomblo, bin apa lagi? Ya, pokoknya sih masih pemuda, masih bujangan. Wah, tahu sendirilah kayak apa. Wa syahwatu syabi wa hiddatuhu aqwa. Tentu syahwat dan dorongan yang muncul dari seorang pemuda apalagi bujangan tentu jauh lebih kuat. Iya, kalau nggak percaya tanya Pak Tejo yang sudah setengah abad ini. Biyen mono 20 tahun, 20 tahun karo saiki padha apa beda, tetep beda. Ya, kalau semangat mungkin lebih gede semangat. Tapi kemampuan saya yakin pasti lebih kuat waktu masih muda. Itu naruli demikian, masih muda apalagi masih bujang. Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Anahu kana azaban laisa lahu zaujatun wala sariyatun taksiru thawrata syahwah. Nah, ini dia tadi. Namanya laki-laki tadi ya, fitrah seorang laki-laki pasti suka perempuan, digoda wong wadon. Wah, bagaimana? Yang kedua, beliau ini masih pemuda. Ngerti dhewe lah cah nom kaya apa. Nomor 3. Beliau masih bujangan. Selama ini belum punya istri, tidak punya pula budak untuk menyalurkan hasrat dan nafsu syahwatnya yang menggebu-gebu. Tadi berarti nek gunung urung tahun jeblok, padahal dorongan lava dari dalamnya itu kuat banget. Ar-rabi, yang keempat, annahu kana fi biladi gharbah. Nah, jadi faktor-faktor pendorong Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat itu sebenarnya bukan cukup lagi, lebih daripada cukup, bahkan amat sangat mendukung. Yang keempat apa? Beliau ini di negeri asing. Enak sampai nang kene ketemu konco, nanti kalau nopo-opo kan konangan izin. Ini jenenge pas keluar negeri, ora sing ngerti kok. Aman kan? Wah, aman tenan. Di negeri asing nggak ada yang tahu. Dari sisi itu kan, berarti aman. Pendukungnya kuat banget untuk melakukan itu. Yang kelima, al-khamis, annal mar'ata kanat dzata mansibin wa jamalin. Menggebu-gebu nek sing teko ora menarik, ya dadi rasido nggih, Mas. Iki orang yang menggoda beliau ini seorang wanita, bukan sekedar dia cantik. Cantik sekali. Bukan sekedar cantik sekali, memiliki kedudukan yang tinggi. Podo-podo ayu iki wong desit karo wong kutho sing terkenal mesti menarik sing wong kutho terkenal punya jabatan. Iya, jemaah. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita lihat sosok itu ya, kayak pejabat tertentu. Jadi ya serada tua ning karena pejabat. Gayane ngono kuwi, kedudukannya jadi lebih menarik. Punya kedudukan, punya ketokohan. Iya. Beliau istri seorang pejabat tinggi. Tentu menarik. Sudah begitu cantik lagi. Yang keenam, annaha ghairu mumtani'atin wala abiyatin. Yang keenam, tidak ada yang menghalangi. Artinya wanita ini tidak menolak. Tidak ada penghalang, tidak ada penolakan. Ibaratnya wis pasrah bongkoan, Mas. Pasrah bongkoan arep dikapaknoe manutun. Manut. Ya, piye nek ngono iki, Mas? Aja bayangke Mas Dedi. Itu. Masya Allah. Yang ketujuh, annaha talabat wa aradat wa rawadat wa badzalatil juhda fakafathu mu'natat talab. Nah, ini persoalan lain lagi. Wanita itulah yang justru ini tadi, talabat meminta, wa aradat ingin, wa rawadat merayu, wis pengin jaluk
merayu-rayu, wa badalatil juhd, dan mengerahkan segala upaya yang ia miliki untuk mendapatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fakafathu mu'natat talab. Maka Nabi Yusuf nggak perlu lagi ngopo, ibaratnya wis tengok-tengok nemu gedhong. Nawake dhewe iki arep golek ora entuk-entuk. Iya. Kalau Nabi Yusuf wis tetengok teko dhewe. Sing teko sing paling top. Begitu jemaah. As-samin annahu fi dariha wa tahta sultaniha wa qahriha. Sudah begitu di negeri asing rano sing kenal, ini di rumah wanita tadi. Omahe gedhong. Yo. Dipageri. Tidak ada yang tahu, di bawah kekuasaan dia, dan semua diatur. Kalaupun di situ ada pelayan, ada pegawai, semuanya sudah manut. Tidak ada yang mau membocorkan itu rahasia. Artinya betul-betul di bawah kekuasaan sang wanita ini. Mas waman banget. Jadi apa mas? Waman banget jadi apa? Wamin. Waman tenan. Yang ke-9, at-tasi annahu la yakhsha an tanimma alaihi hiya wala ahadun min jihatiha. Dijamin keamanannya. Dia tidak akan membocorkan rahasia ini. Pegawai, orang-orang, keluarga, dan semua yang ada di dalam rumah itu pun tidak akan membocorkan. Dan tidak ada CCTV saat itu. Gitu? Lah apa lo? Lah mau coba? Bener CCTV dong. CCTV. Sama CCTV. Hai bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Jadi aman. Fa innaha hiya talibatur raghibah. Karena dialah atau wanita itulah yang menginginkan, dialah yang berhasrat. Jadi semua sudah diatur. Skenario aman deh. Sudah nggak mungkin itu bocor, nggak mungkin, wis. Aman banget. Yang ke-10, al-ashir annahu kana fi dhahir mamlukan laha fid dar. Apalagi status Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam saat itu sebagai budak, sebagai orang yang dikuasai di rumah itu, nggak punya kemampuan, nggak punya kekuasaan, nggak punya hak untuk menolak. Harusnya begitu. Bihaitsu yadkhulu wa yakhruju wa yahduru ma'aha wa la yunkaru alaihi. Apalagi namanya orang mamluk di situ bebas keluar masuk rumah, ndak ada yang melakukan pengamatan, terus apa namanya, penguntilan, penguntitan, apa lagi? Dan tidak ada yang curigation itu, curiga. Ya orang curigation bahasa Inggris. Lah mau CCTV, caranya kurang Inggris. Tidak ada yang curiga. Kalau mau keluar masuk ya umum lah, karena apa, beliau memang orang dalam gitu, nggak ada yang curiga. Yang ke-11, annaha ista'anat alaihi bi a'immatil makri wal ihtiyal fa aradtuhu iyyahunna wa syakkat halaha ilaihinna litasta'ina bihinna alaih. Bahkan sang wanita ini berkonsultasi dengan para penasehat. Ya, jadi mereka punya penasehat istana atau penasehat dewan penasehat macam-macam. Orang-orang pandai, konsultan ada, penasihat ada. Piye carane supaya aku iso ya, mendapatkan si Yusuf ini. Wangel tenan bocah iki. Kan begitu. Jadi itu dengan segala cara tadi. Badalatil juhud. Wanita tadi mengerahkan segala cara. Meminta pertolongan, meminta masukan, meminta advice bagaimana cara untuk menaklukkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. As-sani asyar, yang ke-12, annaha tawa'adathu bisijni was-saghari wa hadha naw'u ikrah. Nah, berat lagi ini. Karena beliau ini sebagai penguasa, sebagai tuan, sementara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sebagai budak biasa yang tentu nggak memiliki kekuatan apa-apa, maka sang wanita ini memberikan ancaman, nen rak yen kowe ora gelem tak penjara, tak bui,
ancamannya masuk penjara, ancamannya masuk bui, was-saghar, dihinakan, direndahkan. Wa hadza nau'u ikrah. Dan ini adalah salah satu bentuk apa? Ikrah, pemaksaan. Pada asalnya kan dalam hal tertentu ada paksaan. Kamu dipaksai. Cuma nanti yang dipaksa nggak boleh dalam salah satunya apa? Urusan ini. Berzina, tidak boleh. Kalau dipaksa untuk yang lain, misalnya minum khamr, masih bisa. Tapi paksa berzina tidak bisa. Jadi ikrah itu, pemaksaan itu pada asalnya dibolehkan kan, dan tidak berdosa. Tetapi untuk urusan ini tidak bisa. Karena nggak mungkin diikrah kan, kalau nggak ada hasrat. Ya nggak? Pilih harus memaksa. Ketika dia bisa berarti ada hasrat, ya nggak? Paham? Anak ngombe isara, dicekok, dia apa jenenge, dicangap, bisa. Tapi kalau ini, mesti ono kuwi, ya kan? Kalau enggak mungkin. Wong lanang kok. Ada juga tuh. Oh iya sih nek ditaleni kabeh kayak njur ngono ya. Momen nek kuwi. Berat kuwi. Urusan lain ya. As-salisa asyar, yang ke-13. Anna az-zawja lam yadhhar min al-ghirah wan nakhwah ma yufarriqu bihi bainahuma. Ha ini dia. Ternyata sang suami itu juga tidak ada ghirah, tidak ada apa? Kecemburuan. Tidak ada kebencian. Ora apa-apa, mungkin umum gitu. Ya, mungkin dhewek-dhewe kaya ngono ya. Terus kowe ya ora apa-apa. Ya, ada model-model sebagian orang. Saya soalnya ada yang cerita. Konon katanya orang itu ya, ini oknum tentu saja, tidak semuanya. Oknum, ya kalau dia lagi kemana, ya mungkin dia penguasa, entah pejabat. Konon katanya ada model oknum begitu, ketika dia kunjungan kemana, itu disiapin kayak gitu. Sementara sang perempuan juga, ini pihak lain juga cerita ke saya, karena dia punya teman yang apa namanya membuat badan jadi bagus, apa namanya, bodybuilder dia, ya, itu ternyata juga salah satu profesinya seperti itu. Jadi cerita, ya, mungkin juga sama. Jadi sang suami ya serapopo lah, mungkin begitu, karena dia merasa mungkin, ya kita nggak ngerti. Karena di sini tidak ada menunjukkan lam yadhhar minal ghirah, tidak ada kecemburuan, tidak ada marah, wa nakhwa ma yufarriqu bihi bainahuma. Kemudian juga tidak ada upaya untuk memisahkan orang dua ini. Begitu dia. Kondisi semua mendukung seperti ini. Sopo sing kuat? Kecuali yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali jamaah bahwa taufik itu berasal dari Allah. Bisa itu karena Allah menolong. Kuat itu karena Allah membantu. Ya. Sukses itu karena anugerah dari Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita, siapa yang mampu? Sekali bernabi Yusuf pun, karena kondisinya berat, jangan. Tapi Allah menyelamatkan beliau. Allah kasih karunia dan taufik kepada beliau. Ini demikian. Ini contoh bagaimana hawa, nafsu, hasrat, kecintaan, cinta buta kepada sesuatu itu kalau sudah berlebihan, dia akan menghalalkan segala cara. Lihat bagaimana istri penguasa Mesir tadi, Imra'atul Aziz, sampai semuanya dilakukan, ya kan, dalam rangka untuk apa? Meraih Nabi Yusuf. Padahal jelas-jelas dia berstatus sebagai istri laki-laki lain yang sah, dan dia paham itu. Tapi begitulah, ketika apa? Ketika jiwa sudah dikuasai, jiwa sudah dikalahkan, sudah diperbudak oleh hawa nafsu, cinta kepada selain Allah. Maka kemarin kita bahas, ya, segala keburukan ini termasuk kesyirikan itu asalnya apa? Ya mahabbah. Mahabbah kepada selain Allah. Yang tidak tepat tentu saja, karena namanya manusia mesti ada rasa cinta. Ya, kita cinta harta, cinta ilmu, cinta makanan, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, itu manusiawi. Tapi cinta yang sesuai dengan aturan. Bukan cinta buta, cinta yang melampaui batas. Kalau sudah seperti ini, kacau deh. Ilmu nggak berguna lagi, akal sehat nggak berguna lagi. Betul.
Kalau sudah apa? Karena dia sudah dikuasai. Nah, contoh kedua yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, at-ta'ifatu tsaniyah alladzina hakallahu anhum al-ishqa humul lutiyah. Wah, ini lebih berat lagi. Dan ini lebih fahisyah, lebih menjijikkan. Kalau tadi itu masih normal dari sisi apa? Laki-laki suka sama perempuan, itu normal. Lah ini wes orang normal. Mengapa? Karena tadi al-ishq, cinta buta, kerinduan yang sudah di luar batas. Itu akan menghalalkan segala cara. Pra peduli. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat di dalam kenyataan atau mungkin referensi-referensi, dan bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang ya, kadang kita lihat di media sosial, ada orang menikah dengan, kalau sesama sih mending mas, podo-podo menungso. Soalnya iki wis luar batas ya, luar wilayah. Wong yang sesama jenis saja sudah melampaui batas, itu sudah tidak betul. Kemudian ini ke hewan, mending mas hewan, isih makhluk hidup. Ono sing dengan boneka. Iki lak urusan saya. Mohon maaf bahasa rada kasar apa positif? Rada gemblung toh. Iya, tapi itu nyata aja mah. Karena apa? Karena tadi al-ishq, cinta buta, hawa nafsu, hasrat yang sudah melampaui batas, yang sudah melanggar aturan, nalar, naluri dan fitrah manusia. Ya, seperti itu. Bahkan ada lagi yang menikah dengan jenis yang mending mas, wayu-ayu jari ini. Jari ini apa? Lebih sing apa mas, sing apa mas? Sing burini bolong apa namanya? Nah, jari ini wayu toh. Tahu ketemu dong mas Dedi. Jari ini sundel bolong wayu ini bareng komburi bolong. Enggak, saya kalau nggak salah pernah baca itu menikah dengan pohon. Iki piye njur? Ya Allah. Jadi ini itulah jemaah. Aneh kan? Ya aneh. Itu dia. Makanya dunia iki ya genep-genep ngono kuwi. Lah nek ora ono ngono kuwi ya bagaimana kita amar ma'ruf nahi munkar. Baik, ini yang kedua, dan ini luar biasa disebutkan, dan dalam sejarah sampai hari ini pun orang-orang mengakui itu. Kalau nggak salah ya, bukti arkeologis itu ada. Ya, orang-orang yang dahulu dihancurkan oleh Allah, dibalik itu lalu ditimpa dengan batu, dan luar biasa jemaah. Karena gunungnya meletus, batunya gede-gede, panas, menimpa mereka, dibalik mereka. Nauzubillah min dzalik. Yaitu kaum Lut yang memiliki penyimpangan seksual, kaum homo, ya. Wa hadza da'un a'yal atibba adawa'u. Nah, ini penting. Konon sampai hari ini pun ternyata betul. Ini Imam Ibnul Qayyim ratusan tahun yang lalu sudah menyampaikan. Hari ini para dokter ternyata bukan juga sama simpulannya apa? LGBT atau apa tadi? LGBT apa singkatannya mas? Lesbian, gay ini, penyakit seperti ini. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hadza da'un a'yal atibba'a dawa'u. Ini adalah penyakit yang dokter tidak mampu memberikan obatnya. Artinya apa? Sulit disembuhkan. Simpulan dokter modern pun demikian ternyata. Konon katanya lebih sulit disembuhkan dari pecandu narkoba. Padahal secara umum kita ngerti kalau sudah pecandu narkoba itu, konon katanya wis kayak apa ya? Ikini ra iso tunggu mikir jam. Pingine gura apa? Ya itu aja, narkoba dengan segala jenisnya. Itu sulit disembuhkan kan? Harus terapinya begini, terapi medisnya ada, terapi psikologinya, terapi kejiwaan, agama, macam-macam dari segala sisi. Berat itu. Mungkin bisa sembuh tapi sulit. Ini lebih sulit daripada itu. Lebih sulit daripada itu. Karena penyakit jemaah. Nah, sebagian orang sekarang itu mereka tidak terima kalau disebut kelainan seksual yang suka kepada sesama jenis itu dianggap penyakit. Mereka mengatakan ini hak
asasi manusia. Coba lihat di media, di apa, bagaimana mereka gencar untuk memperjuangkan hak mereka. Bahkan na'udzubillah min dzalik, di sebagian negara sudah dilegalkan. Tambah aneh, membolehkan perkawinan sejenis. Lanjur ke piye? Dulu pernah kita singgung juga, yang saya pernah lihat juga, karena saya kadang mengikuti bulu tangkis itu kan. Ternyata ada itu pebulu tangkis internasional, ternyata ya seperti itu, memberikan statement dan pengakuan yang ternyata mengejutkan dunia juga, karena selama ini orang nggak ngerti. Ternyata mereka adalah pasangan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim supaya menjadi pelajaran jemaah. Sudah disebutkan seperti itu, ini harusnya diambil hikmah. Termasuk kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Luar biasa jemaah sekarang. Ujian itu di media. Bagaimana, dan di media itu ya secara umum kita bisa lihat begitulah kenyataan. Karena itu sebagai gambaran. Kenyataannya kurang lebih seperti itu. Apa? Urusan syahwat. Syahwat kepada harta dan syahwat kepada wanita. Itu ujian berat umat Islam. Nabi SAW pun menyatakan demikian, bahwa setiap umat ada ujian berat. Nah, ujian berat umat ini apa? Harta, al-mal. Coba lihat bagaimana orang menghalalkan segala cara, atau sebagian orang menghalalkan segala cara, dan banyak untuk meraih harta. Kemudian yang kedua ini, menghalalkan segala cara untuk bisa menikmati wanita. Kemudian ujian spesial ini, atau kelainan yang berada waktu itu di zaman Nabi Lut, yang juga sampai hari ini masih ada, bahkan semakin luar biasa, semakin luar biasa. Wa'azza alaihim shifa'u, ini dia tadi, para dokter sudah kelimpungan, sulit, iya, sulit untuk menyembuhkan hal seperti itu. Kemudian wa huwa li'umrillahi, demi Allah, ad-da'ul 'idal, ini adalah penyakit yang sangat berat. Penyakit yang sangat berat. Wasummul qattal, racun yang mematikan. Ada racun ular yang mematikan. Ular apa, Mas? Ono derik, ono kobra. Ada yang konon, saya kemarin belum lama itu melihat di YouTube, ada di wilayah tertentu itu ada memang yang lebih berat lagi itu. Jadi bisanya. Iya. Ini lebih berbahaya daripada racun yang mematikan tadi. Alladzi ma'aliqa biqalbin illa wa'azza 'alal wara istinqadhuhu min isarih. Ini dia. Ketika penyakit ini betul-betul sudah merasuk ke dalam hati seseorang, waliyadzubillah, maka sulit untuk bisa melepaskan. Sulit lepas dari penyakit ini. Dan itu betul menurut penelitian para ahli. Hari ini, zaman ini, demikian. Sulit jemaah. Sulit jemaah. Jadi saya kemarin sudah sampaikan itu ya. Yang saya ketemu salah seorang petugas kantor urusan agama, sudah ya. Di Jogja ini ada 30.000 atau 3.000 ya komunitas LGBT di Jogja. Saya kaget dikasih tahu itu, karena itu data. Salah satu dampaknya apa? Kalau secara global itu tingkat pertumbuhan penduduk kan menurun kan. Bahkan di Jepang itu konon katanya sudah ketar-ketir, nggak tahu berapa umurnya Jepang itu nanti. Lah wong tuir-tuir kabeh. Sing nom-nom ora gelem di anak bojo, di bojo ora gelem di anak. Ya bagaimana nanti? Sebentar lagi pensiun sudah negerinya. Ya. Di Indonesia juga sama. Nasional itu tingkat perkawinan menurun. Di Jogja tingkat penurunan ya
Cukup drastis. Ya, betul itu. Pernikahan itu menurun jemaah. Saya dikasih tahu langsung dari salah seorang petugas KUA ketika pas ada acara pernikahan. Sementara itu data ini, na'udzubillah min dzalik, LGBT ini puluhan ribu jemaah. 30.000 saya dengar saya kemarin. Iya, saya kaget itu. Betul, iya. Wal'iyadzubillah jemaah. Kalau sudah begini ini, kita harus betul-betul kembali kepada Allah jemaah. Banyak memperbaiki diri. Ngeri wes pokoknya. Betul jemaah. Kita kan nggak ngerti, tapi di balik itu apa istilahnya, underground. Betul itu kenyataan. Maka jangan diam kita. Harus kita berdakwah, kita sampaikan ilmu. Kalau di medsos mereka gencar, ya kita harus gencar berdakwah di situ dengan segala macam lah. Antum mungkin nulis satu ayat seperti ini, nulis satu hadis, nggak apa-apa. Kirim ke grup, kirim ke apa kalau punya. Jadi jangan dodolan, woi. Apa mas? Biasanya dodolan pakai apa? Facebook. Dodolan. Terus satunya apa? IG. IG apa? Sing kowe duwe IG ora? Lu lah mau jare kon bahasa Inggris, ngertine IG. Lah kep piye iki? IG. Mau aku ngomong CCTV kok diguyu saiki IG. Aku ngomong IG. Malah diguyu iki kepiye? Gunakan untuk berdakwah, orang apa dodolan. Tapi juga ada unsur-unsur begitulah. Masya Allah jamaah. Kita sampaikan terus ini. Kita berupaya menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dan juga umat ini. Ini berat loh jamaah. Ini penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan para dokter pun mungkin merasa berat, lepas tangan. Karena apa? Ya karena anggapan ini bukan penyakit oleh pelakunya sebagaimana bid'ah. Pelaku bid'ah itu sulit bertobat. Mengapa? Karena dia merasa tidak bersalah. Aku ingin ibadah kok. Disalah-salah ke kon tobat itu. Ini juga sama. Ini bukan penyakit mas. Ini hasrat kuncan ngono kuwi. Iki peparinge Gusti Allah. Lho ngono kuwi biasa iki. Lah kuncan ngono kuwi piye meneh? Ha iki biasa mas. Disebut penyakit tidak sadar dan tidak mau. Ini bukan penyakit. Ini hak asasi. Sehingga berat jemaah. Nah, kata beliau, jika ini sudah merasuk ke jiwa, ke hati seseorang, azza 'alal wara istinqadhuhu min isari. Sulit lepas dari tawanan, cengkeraman dan kekuasaan dari penyakit ini. Walashta'alat naruhu fi mihjatin illa wa sa'uba 'alal khalqi takhlisuha min nari. Begitu apinya sudah tersulut, apalagi menyala, apalagi berkobar dalam jiwa, maka sulit untuk bisa melepas ya dari gejolak hawa nafsu yang menyimpang ini. Itu dua contoh yang hari ini pun ada. Betapa kaum laki-laki sekarang disuguhi dengan ujian cobaan yang amat berat dari sebuah makhluk yang namanya wanita. Begitu pula golongan kedua, penyimpangan seksual ini, penyakit yang mematikan ini pun semakin hari semakin merajalela. Orang sing guyu semakin. Ini kan warisan Bapak Soeharto. Iya, saya senang kalau beliau pidato. Ya rahmukallah. Semakin. Ya. Aja semangit mas. Nek tempe semangit, meh. Nah, itu enak mas. Jangan lodeh, jangan tanya itu. Begitu, kita nunggu waktu aja. Nanggung biasa nih Mas Doni ki wis ngeklik ngono lho. Iya, jadi begitu jamaah ya. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Mari kita mencoba melihat kenyataan. Kalau sudah melihat kenyataan seperti itu, jangan berdiam diri. Apa yang bisa aku lakukan? Janganlah aku mau ini, aku rais. Jangan. Kita bisa ikut andil, mendoakan pemimpin kita, mendoakan negeri kita, mendoakan umat Islam di negeri kita. Doakan jemaah. Pemimpin kita, umat ini secara umum, di samping kita doakan diri kita, keluarga kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Lalu yang mempunyai media-media sosial itu gunakanlah. Orang berdudulan wae lah pokoknya itu. Ya dudulan ya ora apa-apa, boleh. Tapi ingat ya, dudulan yang islami. Dulu sudah kita bahas ya, akhlak al-muslim fit tijarah,
Jadi bagaimana cara berjual beli yang islami, tapi di luar itu sisipkan, mungkin sepekan sekali atau apalah hari-hari tertentu tentang masalah kayak gini. Hati-hati dengan LGBT, tidak apa-apa. Loh, woi tutulan kok ngurus kayak gitu ya, apa-apa tuh. Sebutkan ayatnya, hati-hati dengan fitnah wanita, sebutkan kisah Nabi Yusuf dan seterusnya. Bahwa kita ini manusia, kita ini laki-laki normal dan seterusnya. Begitu jamaah ya yang bisa kita sampaikan. Intinya jangan sampai kita berdiam diri, sesuai kemampuan masing-masing ya, dengan porsi, dengan media, silahkan untuk saling menasehati. Bukan kita sok menggurui, tidak, tetapi dalam rangka menasehati buat kita dan juga sesama muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, memberi kita rezeki yang luas, halal dan barakah, dan memberi kita kesembuhan, syifaan min kulli da, kesembuhan, kesehatan dari segala penyakit, termasuk penyakit jiwa, penyakit hati yang seperti ini yang berbahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, pemimpin kita, umat Islam semuanya, termasuk negeri kita ini dijaga di atas kebaikan, di atas tauhid, di atas keimanan, dan semoga Allah memberi kita keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.